Okay, let's go. You too. I'm inspired by you. Thank you. You're so cool. Yeah. Thank you. Arigato. Bye. Thank you. Good luck. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini topik pembahasan kita tentang seorang influencer di Indonesia yang saya sering melihat dia ini di podcast apa tuh ya, Ustadz Felix Xiao, ada siapa lagi tuh yang Cindo Indonesia yang lucu-lucu tuh sama dia nih, Bang Koi, apa nama lengkapnya nggak tahu ini, dia cukup terkenal channelnya. Silakan subscribe dia dengan Master Grandong ini ya, yang saya lihat ini Master Grandong ini ya. Silakan juga subscribe, saya ambil nanti video dari dia, kita reaksi. Ini Bang Koi ini main ke Jepang dan dia melihat seorang aktivis orang Jepang. Dia ini terkenal, dia konsisten melakukan demonstrasi tentang genosida di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Demo anti-Israel ini tentang genosida di Palestina ini sering terjadi, tapi kalau yang satu ini, orang Jepang yang satu ini, dia sangat konsisten, hampir setiap hari sendirian kadang. Sehingga dia jadi bahan target turis-turis Israel ya. Banyak turis Israel datang ke sini. Itu menunjukkan karakter orang Israel ini. Mereka nggak peduli dimanapun, kalau menyinggung negara mereka itu, mencoba playing victim lah. Mereka serang, walaupun itu orang Jepang sendiri. Jadi menariknya Bang Koi ini melihat satu orang mungkin IDF nih, potong-potongnya gerombolan IDF, liburan, langsung menyerang orang Jepang asli, orang lokal yang lagi demo, pakai bendera Palestina, ngomong stop genosida. Langsung dikejar, di-harassing, langsung dimaki-maki sama tentara Israel ini. Melihat itu, Bro Koi kita ini nggak tahan, dia langsung lawan, dia bela habis-habisan aktivis dari Jepang nih ya, pendemo asli orang Jepang loh, yang dikeroyok oleh tentara IDF ini. Nah, aksi Koi ini memicu simpati turis-turis lain yang ada di sekitar. Ini di tempat keramaian. Ya. Sekitar melihat keberanian Koi ini, jadi turis-turis yang lain ikutan memaki-maki turis Israel yang menyerang orang Jepang tersebut. Jadi viral lah berita ini, sempat masuk TV juga. Dan itu menurut saya sangat bagus. Kita share, kita sebagai warga negara Indonesia bangga. Saya pernah juga ikut demo itu beberapa kali. Kita harus bangga dengan keberanian itu, bukti orang Indonesia itu dimanapun berada, mereka akan berdiri dengan kebenaran. Dan ini menginspirasi turis-turis lain seputarnya, sehingga semuanya menyerang itu tentara Israel, orang Yahudi Israel itu diserang sampai orang Ghana, sampai ribu-ribu, dia maki-maki habis-habisan orang Ghana tersebut. Jadi sit back, relax, ambil kopi, lihat videonya ya dari Master Grandong ini. Subscribe dia, kita reaksi aja, check this out. Okay, you understand? News or what? Don't you read news or what? I show this. Baru-baru ini seorang influencer asal Indonesia mendadak viral di Jepang dan Indonesia setelah aksinya membela warga Jepang yang menjadi korban penyerangan oleh sekelompok orang asal Israel. Are you from Gaza? I'm from Gaza. I'm from Gaza. I'm from Gaza.
peristiwa tersebut terjadi usai warga Jepang itu secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan seruan Free Palestine. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat Koiro Chabe dengan tegas melerai dan melindungi warga Jepang tersebut. Aksinya dilakukan tanpa kekerasan, namun penuh keberanian dan sikap kemanusiaan. Video itu langsung menyita perhatian publik dan menuai pujian dari berbagai kalangan. Koyo Chabe yang dikenal aktif membuat konten sosial menyatakan bahwa tindakannya murni didorong oleh nilai kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa membela korban ketidakadilan bukan soal negara atau identitas, melainkan soal keberanian berdiri di sisi yang benar. Aksi tersebut mendapatkan respon besar dari masyarakat Jepang. Banyak warganet Jepang mengungkapkan rasa terima kasih dan kagum terhadap keberanian influencer asal Indonesia itu. You are so strong, bro. You too. I'm inspired by you. Thank you. You're so cool. Yeah. Thank you. Arigato. Goodbye. Thank you. Good luck. Tagar yang menyebut nama Koyo Chabe pun sempat ramai digunakan di berbagai platform media sosial Jepang. Di Indonesia sendiri, Koyo Chabe dipuji sebagai representasi keberanian anak bangsa di luar negeri. Warganet menilai aksinya menunjukkan bahwa nilai solidaritas dan empati yang tumbuh di Indonesia dapat menjadi contoh di kancah internasional. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa isu kemanusiaan Palestina terus mendapatkan dukungan lintas negara, bahkan dari warga Jepang sendiri. Dan kehadiran sosok seperti Koyo Chabe menjadi simbol bahwa suara keadilan bisa datang dari siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Aksi Koyo Chabe bukan hanya viral, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberanian membela kemanusiaan seringkali lahir dari hati nurani, bukan dari kekuasaan. Aksi Koyo Chabe ternyata memicu reaksi berantai dari berbagai negara. Salah satu yang paling mencuri perhatian datang dari seorang warga asal Ghana. Warga Ghana itu secara terbuka mengecam tindakan penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang asal Israel ke orang Jepang. Ia juga membela bagaimana Palestina hancur karena Israel dengan nada yang begitu emosi. Orang asal Ghana ini melihat keberanian influencer Indonesia itu, ia merasa terdorong untuk ikut menyuarakan solidaritas. Menurutnya, aksi Koyo Chabe menjadi contoh bahwa keberanian satu orang bisa membangkitkan suara dari banyak bangsa. Warganet dari berbagai negara termasuk Jepang, Indonesia, dan kawasan Afrika banyak yang menilai peristiwa ini sebagai bukti bahwa isu Palestina bukan hanya isu regional, melainkan isu kemanusiaan global. Alright, respect dulu untuk Abang Koi ya. Dia ini udah YouTuber besar. Saya rekomen subscriber saya subscribe dia, subscribe di Master Gondong. Itu sebagai bukti kita bangsa yang bertamadun, kata orang Malaides, bangsa yang punya adab. Bangsa maju itu mereka tahu mengapresiasi orang lain. Ya, negara yang besar itu negara yang, kalau kita ada slogan negara yang besar adalah negara yang menghormati pahlawannya. Jadi Bang Koi ini termasuk pahlawan menurut saya, pahlawan kemanusiaan. Nggak peduli dia di negara orang, padahal dia bisa ribut loh lawan kumpulan orang Israel tadi itu, agresif sekali. Saya potong-potongnya seperti tentara mereka. Dia agresif sekali mau menyerang si Bang Koi tadi, Bro Koi tadi dengan orang Jepang yang demo tadi. Tetapi karena keberanian Koi, semua orang jadi berani, jadi tersentuh. Ya, habislah turis Israel ini dimaki-maki, dikeroyok orang mancanegara. Ini banyak hal yang kita bisa tiru. Kebenaran itu
gimana pun kalau mau dibungkus, disembunyikan, akhirnya dia keluar juga. Begitu juga dengan kejahatan. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, kata orang, baunya akan kecium juga. Nah, ini yang terjadi di sini. Yang saya ambil poinnya, keberanian orang Indonesia itu luar biasa sekali loh. Dia bisa ditangkap oleh polisi Jepang, bisa dideportasi kalau ada keributan. Ya. Bro Koy ini respect, my humble respect to you. Menginspirasi orang lain, membela kebenaran. Apalagi yang kena harass ini kan orang asli Jepang. Dia itu rutin, terkenal dia membela Palestina. Sendirian, jadi berani. Kan biasalah tipikal orang Israel. Beraninya ngeroyok, beraninya sama orang sendiri, beraninya bunuh bayi, perempuan, hancurin gereja, masjid, rumah sakit, sekolah. Ini yang harus kita banggakan sebagai bangsa Indonesia. Untuk melakukan itu di negara orang, di saat kita juga jadi turis, itu butuh mental, butuh keberanian ekstra. Kalau di kampung kita mungkin kita berani. Kalau kita orang Yahudi Israel datang ke kampung kita, ke Indonesia, berani kita kalau dia begitu. Ini Bang Koy ini tadi dengan tanpa ragu. Dia sendiri statusnya lagi turis, lagi main ke Jepang. Tanpa ragu dia langsung melawan itu. Orang Israel dia maki-maki habis-habisan. Dan itu menginspirasi orang lain. Akhirnya si orang Israel ini habislah dikeroyok turis mancanegara. Saya perhatikan dari mana aja itu menghina dia. Nah, itu bukti nyata ya. Dulu dunia yang dibodoh-bodohin oleh Israel percaya bahwa mereka lah yang benar. Media mereka kontrol, playing victim mereka berhasil. Akhirnya ketahuan juga. Luar biasa sekali untuk Bang Koy, dan saya menghimbau seluruh YouTuber Indonesia, siapa lagi yang terkenal ini. Seperti siapa ya? Yang kemarin, saya sebut aja namanya, seperti Bang Neo Japang, kan udah 1 miliar itu. Yang ngaku-ngakunya public figure, jangan dimuat yang negatif aja, ya. Buatlah hal-hal positif begini, itu lebih bermanfaat buat bangsa. Itu himbauan saya, no offense. Saya ngomong apa adanya. Tuh ya, kalau berani mengekspos yang negatif, ingat nggak itu yang negatif? Seperti silat, apalagi itu diekspos besar-besaran, semua YouTuber Indonesia yang besar kolab dengan dia sampai ke luar negeri, sampai orang kita yang di Jepang sini aja nggak tahu ceritanya. Di Indonesia sampai Malaysia heboh. Ya. No offense, ya, no offense. Bang Neo dulu. Anda punya subscriber banyak, di-upload lah yang positif-positif begini. Kemarin tuh PMI Indonesia terkenal viral gara-gara mereka gotong royong di kampung yang udah semak lah ya, nggak diterurus. WNI Indonesia yang viral kemarin waktu peringatan tsunami, dia malah keluar kapalnya melambai begini, lompat salto-salto, itu bikin orang Jepang ketawa, senyum, hilang dari stres. Muatlah itu. Ya, buat juga cerita orang Indonesia penemu Poji, orang Indonesia ada yang jadi tenaga ahli nuklir, orang Indonesia ada yang jadi sukses jadi petani, punya lahan luas. Muatlah, jangan yang jelek-jeleknya aja. Ya. Begitu pesan saya. Harus imbang lah. Itu saja. See you next time. Bye-bye. Okay, let's go. Okay, let's go.